Shalom, kita melanjutkan kembali eksposisi kitab imamat kita dan kita sudah ada di ayat ke-15 di dalam perikop korban bakaran ini. Imamat pasal 1 ayat 15, imam harus membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Kemarin kita sudah pelajari bahwa ini adalah jenis hewan berikutnya yaitu burung dara ya, atau anak burung merpati ya, burung tekukur ya, atau yang bilang juga burung dara. Jadi ini persembahan yang selanjutnya setelah sebelumnya ada lembu jantan, ada kambing domba, dan sekarang adalah burung. Dan kemarin kita sudah mengatakan ini persembahan orang miskin ya. Jadi Allah tetap memperhatikan orang-orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk tetap harus memberi persembahan kepada Allah, korban bakaran, yaitu burung tekukur atau anak burung merpati. Ya, kemarin kita sudah belajar cara pemotongannya juga sama. Tapi kita lihat di ayat 15 ini, di awal kalimatnya, imam harus membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Kita lihat kalimat pertamanya di ayat ke-15 ini. Ya, tetap imam yang bertugas, dan ini pekerjaan yang cukup menyulitkan imam ya. Ya, burung tekukur adalah korban bakaran yang sulit untuk disembelih ya, karena mungkin bentuknya lebih kecil ya, dan burung itu selalu bergerak-gerak mungkin ya sebelum disembelih dan dipersembahkan. Makanya perhatikan, lalu memulas kepalanya. Kalau bahasa Indonesia memulas ini agak sulit ya. Kalau dalam terjemahan Inggris ada twist off atau ring off ya. Ini kata memulas ya. Jadi memulas itu artinya seperti mematahkan ya, mematahkan. Jadi mematahkan kepala burung tekukur ya. Itu artinya. Jadi harus diperhatikan bagaimana konteksnya, betapa sulitnya imam mungkin harus mematahkan kepala burung tekukur ini. Setelah dipatahkan ya. Dan kita lihat di ayat 15 ini tidak ada pemotongan. Bapak Saudara bisa perhatikan kembali ayat 15, imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah langsung ya. Langsung dibakar di atas mezbah. Tidak ada pemotongan bagian-bagian tertentu seperti di atas apa saja, kepala dan lemak itu tidak ada pemotongan tertentu, tidak ada kulit yang dipisahkan, tidak ada juga, langsung ketika kepala dipatahkan dan dibakar di atas mezbah langsung saja. Ya, setelah dipatahkan, burung itu pasti mati dan membakarnya di atas mezbah. Ya, kita tidak tahu ya dengan api yang ditetapkan apakah dibakarnya juga di atas kayu, karena biasanya ada pengulangan kalimat, ada kayu yang disediakan di atas mezbah tapi yang tidak ada. Apakah langsung saja dibakar langsung dengan api di atas mezbah? Kita tidak tahu karena tidak ditulis. Makanya saya katakan burung tekukur dan anak burung merpati ini suatu persembahan yang cukup sulit ya. Artinya ini mengajarkan imam agar tidak anggap remeh ya atas persembahan orang miskin ya. Agar tidak anggap remeh ya. Mereka pikir karena orang miskin ini bikin sulit saja. Kami biasanya sudah terbiasa potong lembu, kambing, domba. Ini ada burung. Tapi tidak ya. Allah memberikan burung tekukur atau anak dari burung merpati supaya imam ini tetap detail, lihai dalam mempersembahkan korban bakaran. Sehingga imam harus ekstra mengerjakan tugasnya terhadap korban bakaran burung tekukur ya. Jadi agar semua persembahan itu sama di mata Allah dan imam betul-betul sama mengerjakannya dengan serius. Lalu kalimat terakhirnya, darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah ya. Menarik ya, darahnya harus ditekan keluar ya. Ini seharusnya sebelum dibakar ya. Ya,
atau sesudah dibakar darahnya langsung keluar, itu harus tekan ya. Darahnya harus ditekan keluar, bayangkan. Ditekan keluar ya. Jadi dari badan burung tekukur. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana setelah patahnya di kepala dipulas atau dipatahkan, lalu darahnya itu ditekan keluar ya. Atau pada saat dibakar, ya darahnya langsung di situ ditekan keluar, dan darah itu diperciki ya, bukan diperciki tapi lebih ke ditaruh ya ke dinding mesbah ya. Jadi seperti darahnya diambil imam dengan tangan atau jarinya, lalu diolesi ya, diolesi, lebih tepatnya diolesi bukan diperciki, ke dinding mesbah ya. Itu sama seperti korban lembu atau kambing domba. Nah, ada penafsiran yang mengatakan betapa sulitnya mempersembahkan burung tekukur ini karena awalnya imam harus membubuhinya dengan garam ya. Dengan garam sebelum dibakar di atas mesbah ya. Jadi ada beberapa tambahan ritual yang diberikan. Kita tidak tahu fungsinya untuk apa, tapi diberikan garam karena itu nanti diatur juga di pasal kedua bahwa garam diberikan sebelum korban itu dibakar ya. Jadi agak lebih rumit memang melihat bagaimana persembahan dari burung tekukur. Setelah itu darahnya ditekan keluar dan diberikan ke dinding mesbah sebagai bentuk korban bakaran kepada Allah untuk pendamaian ya. Ya, ini yang bisa kita lihat di ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Aplikasinya sama saja masih ya mengenai korban bakaran, yang artinya no excuse ya, no excuse untuk memberi persembahan kepada Allah ya. Ini penting sekali ya. Bahwa kita jangan merasa kita ini nggak punya harta, nggak punya duit, sehingga Tuhan mengerti kita tidak memberi persembahan, perpuluhan, dan lainnya. Tidak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap memberikan dari apa yang kita punya. Bahkan firman Tuhan berkata, berilah dari kekuranganmu loh. Kalau beri dari kelebihan itu nggak ada gunanya, kata Tuhan Yesus. Yang kedua, imam atau pejabat gereja lah di zaman sekarang harus memperhatikan orang miskin ya. Ini menjadi fenomena juga di zaman sekarang, zaman modern, khususnya gereja besar, yang gembalanya, pendetanya, yang ditunjuk untuk mengurus gereja Tuhan, itu hanya lebih condong ke orang-orang kaya yang berduit ya, donatur dan segala macam. Tapi orang miskin itu persembahannya nggak pernah diindahkan, bahkan tidak pernah ngobrol, jarang untuk bertukar pikiran, tidak pernah disapa. Ini Allah menyangkut dengan memberikan burung tekukur itu, membuat imam harus bekerja ekstra supaya tidak menganggap enteng orang miskin. Nah, itu maksudnya Bapak Saudara. Sehingga kita pun harus betul-betul menghargai setiap persembahan jemaat atau umat Tuhan dimanapun mereka berada. Jadi hamba Tuhan sebagai imam yang di zaman sekarang harus betul-betul melihat persembahan orang miskin sekalipun dan betul-betul menyapa mereka sebagai jemaat yang equal di mata Tuhan dengan orang kaya. Itu yang bisa kita lihat di ayat 15. Imam harus membawanya ke mesbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mesbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mesbah. Kita akan lanjutkan, tinggal sisa 2 ayat di pasal 1 ini. Kita akan lanjutkan di ayat 16, masih tentang burung tekukur. Tetap dalam eksposisi kitab Imamat, 1 hari 1 ayat.